Hai, halo anak-anak semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru pada pembelajaran tematik tema 4, yaitu kelas 4 SD ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk kembali lagi belajar pada pembelajaran kedua, yaitu di tema 4 subtema 1, yaitu masih tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, anak-anak, ini adalah teks doa Bapa kami ya. Jadi di sini sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berdoa. Nah, sekarang mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, langsung saja kita lihat materi pertama. Materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah menggambar benda. Kemudian yang kedua adalah simbol dan makna sila pertama. Nah, langsung saja kalian ambil buku LKS-nya dan buku temanya. Nah, buku LKS kalian buka halaman 11. Ya, itu adalah pembelajaran SBDP. Ya, di sini kita akan melihat apa sih itu menggambar. Nah, ini tentang menggambar benda. Nah, anak-anak, kalian di rumah pasti pernah menggambar, atau misalnya ada salah satu dari kalian yang hobi menggambar, ya. Nah, jadi misalnya kalian lagi suntuk atau lagi bosan, ya. Nah, kalau kalian punya hobi, kalian bisa menyalurkan hobi kalian, ya. Kalian bisa misalnya hobi nyanyi, hobi nari, hobi joget, atau hobi menggambar. Nah, saat kalian suntuk, kalian bisa melakukan hobi-hobi itu ya untuk menghibur kalian. Nah, salah satunya di sini adalah menggambar. Nah, menggambar ini adalah kegiatan yang memerlukan imajinasi. Maksudnya, imajinasi itu adalah kita menghayal ya. Menghayal, misalnya kita menghayal ke masa depan ya. Kita misalnya kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi polisi ya, yang laki-laki, kemudian ada yang ingin tentara, ada yang ingin menjadi seorang guru atau pilot. Nah, itu adalah sebuah imajinasi atau hayalan kita ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian bercita-cita ya ingin menjadi seorang dokter, nah kalian membayangkan dulu pakaian seorang dokter itu seperti apa, kemudian alat-alatnya itu apa, kerjaannya itu di mana. Nah, setelah kalian sudah membayangkan, maka kalian bisa langsung mulai untuk menggambar ya. Jadi anak-anak, menggambar itu adalah salah satu kegiatan yang sangat asik ya. Jadi kita tidak mudah bosan. Nah, saat menggambar, kita akan membayangkan sesuatu atau suatu objek untuk dituangkan pada media tertentu atau pada gambar kita tadi ya. Nah, kita dapat menggambar segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita tadi, sesuai dengan khayalan kita atau imajinasi kita ya yang ada di kepala kita tadi ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya sebelum kita memulai menggambar. Nah, perhatikan, yang pertama itu adalah peralatan gambar. Kemudian yang kedua itu objek gambar, dan yang ketiga itu adalah sketsa gambar. Nah, di sini di halaman berikutnya kita akan melihat peralatan gambar, kemudian objek gambar dan sketsa gambar. Nah, perhatikan. Nah, ini ya di gambar yang pertama ini disebut dengan peralatan gambar. Nah, di sini ada kuas, kemudian ada cat ya. Ada krayon. Nah, kalian bisa menggunakan alat-alat ini untuk kalian menggambar di rumah sesuai dengan imajinasi kalian tadi. Nah, kemudian di gambar yang kedua ya, itu adalah objek gambar. Nah, objek gambar ini ya, isinya itu merupakan objek yang dapat menumbuhkan inspirasi kita dalam menggambar.
Nah, misalnya objek-objek yang menarik, misalnya binatang, kemudian tanaman, bukit, gunung, sungai, perumahan, sawah, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu Guru mengambil contoh sawah, ya. Nah, ini adalah objek dari sawah. Kemudian yang ketiga itu adalah sketsa gambar. Nah, sketsa gambar itu maksudnya ya membuat gambar kasar yang dibuat sesuai dengan objek aslinya. Nah, sketsa juga dapat diartikan sebagai rencana dari sebuah gambar atau lukisan yang akan kita buat mirip atau serupa dengan gambar aslinya. Nah, di sini Ibu Guru punya satu contoh ya, sketsanya nanti. Ya. Nah, contohnya tadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah sketsanya ya. Nah, kemudian ini adalah yang aslinya atau yang sudah dibuat ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang sudah jadi ya. Nah, jadi ini adalah peralatan, kemudian objek gambar, kemudian sketsa gambar. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus menyiapkan atau mengikuti ketiga langkah ini tadi ya. Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama itu adalah peralatan gambar, kemudian yang kedua adalah objek gambar, dan yang terakhir itu adalah sketsa gambar ya. Kalau semuanya sudah bisa kita siapkan dengan baik, maka kita bisa memulai untuk menggambar sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan imajinasi yang ada di kepala kita tadi. Oke, nah selanjutnya buka lagi buku LKS-nya halaman 12. Nah, perhatikan itu ada pelajaran PPKN ya. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang simbol dan makna sila Pancasila. Ya, sila pertama Pancasila. Nah, bagaimanakah bunyi sila yang pertama? Nah, anak-anak, siapa yang tahu bagaimana bunyi sila yang pertama? Iya, betul sekali. Jadi bunyi sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi di sini Ibu Guru akan mengajarkan tentang simbol sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang dengan latar berwarna hitam. Nah, ini dia. Ini adalah gambar bintang. Ini adalah simbol dari sila pertama, anak-anak. Jadi, simbol dari sila pertama itu dilambangkan dengan bintang yang latar belakangnya itu berwarna hitam. Nah, latar warna hitam ini tadi menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, adapun bintang melambangkan cahaya. Nah, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Selain itu, bintang juga diartikan sebagai cahaya yang menyinari dasar negara yang 5, yaitu Pancasila. Nah, cahaya bagi sifat negara yang 5 yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi anak-anak, simbol sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang selanjutnya, cahaya juga berperan sebagai penerang tujuan negara kita, yaitu yang pertama, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini adalah cahaya yang berperan sebagai penerang tujuan dari negara kita. Nah, kemudian di sini ada contoh ya. Nah, di sini yang kedua, makna sila pertama dari Pancasila. Kemudian ada contoh perilaku berdasarkan makna sila pertama dari Pancasila. Yang pertama, membiasakan diri berdoa sebelum belajar, sebelum makan ya, atau sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, selalu tertib dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga, tidak berbohong kepada guru atau teman. Kemudian yang keempat, taat dalam beragama sesuai dengan keyakinan. Dan yang terakhir, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayangi, melindungi